Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nu'minu an mutilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya pagi yang penuh rahmat dan barakah ini. Allah masih takdirkan kita untuk bisa menghirup udara bebas, lepas, tanpa batas, bahkan gratis. Kita hanya diminta untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas segala karunia, rahmat dan nikmatnya. Karena dengan bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka Allah berjanji pasti akan menambah karunia dan nikmatnya. Kita awali dulu kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung pada materi yang lalu baru prolog di mukadimahnya, di mana Rasul bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Bukankah pada setiap jasad manusia ada segumpal daging? Idza shalahat shalahal jasadu kulluh. Jika segumpal daging itu bagus, pasti bagus seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Namun jika segumpal daging di dalam tubuh manusia itu jelek, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Itulah yang disebut qalbu. Karena itu qalbu butuh pencerahan, qalbu butuh nasihat, qalbu butuh bimbingan. Bahkan nasihat yang paling berat, nasihat yang paling sulit adalah menasehati qalbunya sendiri. Menasehati orang lain itu cenderung mudah, dengan ilmu pengetahuan, dengan materi apapun bentuknya bisa. Tapi belum semua manusia mampu menasehati qalbunya sendiri. Betul nggak? Jadi
orang yang melakukan pelanggaran, orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang melakukan kesalahan, baik kecil apalagi besar, sampai dengan membunuh barangkali, sampai dengan menyebutkan Allah apalagi, sebenarnya orang yang melakukan pelanggaran itu atine rumangsa mboten nggih. Ya rumangsa. Tapi dia nggak mampu untuk menasihati hati yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Karena itu agar kita mampu menasihati kalbu kita, ada banyak item yang saya tulis di sini. Ini masih sebagian. Mari kita usahakan untuk kita kondisikan menasihati hati kalbu kita dengan menjabarkan satu persatu. Jadi, kalau belum selesai ditulis, insya Allah nanti akan dijabarkan pada kesempatan berikutnya. Yang pertama, ingat dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Ya. Ada hal yang mendasar yang perlu untuk kita jadikan referensi agar hati kita bersyukur. Bisa dibuka di surat 46 ayat yang ke-15. Allah berfirman, wa wassayna, dan kami, kalau makna terjemahan mufradnya, wa wassayna, dan kami telah berwasiat al-insan, kepada setiap manusia, biwalidayhi ihsana, agar setiap manusia itu senantiasa berbuat yang terbaik kepada kedua orang tuanya. Sepakat nggak Bu kita dengan ayat ini? Sekarang pertanyaannya, apakah setiap manusia telah berbuat yang terbaik kepada kedua orang tua? Nah, berarti manusia yang seperti itu hatinya ada masalah. Kenapa demikian banyak Allah di dalam Al-Quran memerintahkan setiap anak harus berbakti kepada orang tua? Sebaliknya, ya, sangat minim, hampir tidak kita jumpai Allah memerintahkan orang tua untuk memberikan kasih sayang kepada anak. Karena kalau setiap orang tua tanpa diperintah pun sudah pasti memberikan kasih sayang kepada anak, sementara anak diperintah saja ada yang patuh, ada yang belum patuh. Nah, Allah memberikan alasan, hamalat ummuhu kurha. Kepada ibu saya ajak nostalgia, di mana seorang ibu itu menghamilkanmu itu pewayah. Bu, dulu pernah hamil ya Bu? Berapa kali Bu? 12 katanya. Nah, kalau 12 kali berarti 12 kali kepayahan yang bertambah-tambah payahnya. Bahkan kata Allah, wa wadu'at hukurha, ketika melahirkan pun juga dalam kondisi tambah payah. Berapa lama kepayahan, perjuangan, pengorbanan itu dilakukan oleh seorang ibu? Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra. Nah, ini Allah membuat suatu contoh ayat yang sangat ilmiah. Ketika manusia mencernanya, bukan sekedar kagum, tapi luar biasa. Karena kata Allah, seorang ibu ini, contoh di ayat ini, menghamilkanmu dan menyusuimu dalam kurun waktu thalathuna syahra, 30 bulan lamanya. Ibu biasa hamil berapa lama? 9 bulan 10 hari. Menyusui berapa lama? 2 tahun. Berarti nggak cocok ya Bu ya? Nah, ada di ayat yang lain
Di surat Luqman ayat yang ke-14, menyusui itu kata Allah lengkap 2 tahun. Ya, benar. Tapi kenapa Allah di sini menyebut menghamilkan dan menyusui selama 30 bulan? Berarti 30 bulan dikurang menyusui 2 tahun, berarti tinggal berapa bulan? 6 bulan. Apa yang terkandung di ayat ini? Disinilah kita dikasih pelajaran oleh Allah. Saya pernah bertanya kepada dokter kandungan, dok, seorang ibu hamil yang paling singkat kehamilan ketika melahirkan dengan masalah prematur barangkali atau ada masalah yang lain, yang paling pendek kehamilan berapa? Ini ayatnya. Kehamilan 6 bulan seorang ibu ketika ditakdirkan kamu melahirkan, insya Allah masih bisa hidup. Ayatnya ini. Nah, lahir prematur sama lahir normal itu lebih ribet mana? Biayanya lebih banyak mana? Konsentrasi keluarganya lebih mana? Prematur. Allah buat contoh lagi. Orang tua yang Allah amanai anak, buah hati yang penuh dengan kasih sayang diberikan kepadanya, walaupun lahir prematur 6 bulan. Saya pernah merasakan soalnya anak yang ketika lahir prematur beratnya alhamdulillah 1,6 kilo. Ya, zaman dulu ngukepnya cuma pakai kurungannya ayam. Ya, pakai lampu kanan kiri atas bawah, kemudian pakai botol panas dibungkus handuk, itu pokoknya banyunya adem sidik itu diganti lagi, ribet luar biasa. Tapi alhamdulillah sebulan itu bisa naik sekilo, sebulan sekilo. Nah, Allah contohkan di sini. Nah, ketika orang tua diamanai anak lahir prematur dengan segala perjuangan yang dilakukan sampai akhirnya hatta, kata Allah, idza balagha asyuddahu, mampu merawat anaknya sampai dia berumur dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, wa balagha arba'ina sanah, bahkan ketika anak itu berumur 40 tahun. Apa maknanya? Manusia itu sudah dalam kategori dewasa, rohani dewasa, ibadahnya dewasa, agamanya dewasa, ekonominya. Jika sudah berumur 40 tahun, makanya kalau sudah umur 40 tahun belum menemukan jati dirinya, hati-hati di usia sepuhnya. Rasul dipercaya oleh Allah menerima wahyu yang pertama kali umur berapa? 40 tahun. Seorang olahragawan ketika umur 40 tahun kira-kira prestasinya semakin naik atau turun? Fisik kita kalau sudah umur 40, 41 dan seterusnya semakin kuat atau lemah? Apa yang harus kuat? Ternyata di sini kita diberikan contoh yang mengkolah. Orang yang umur 40 tahun itu berdoa. Artinya fisik kita kalau sudah umur 40 pasti melemah. Akal dan pikiran kita pasti lemot. Halo, sudah nabung lempaan? Sudah? Jadi kalau fisik semakin lemah, akal kita nggak semakin brilian. Nah, doa harus mustajabah. Artinya rohani kita lah yang harus naik. Di ayat ini ada 6 paragraf yang mudah-mudahan ada pada diri kita semua. Ayo nanti bisa disemak di surat 46 ayat 15. Saya yakin insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak sudah terbiasa doa ini. Ayo coba kita lafalkan bareng, karena melafalkan bareng itu lebih cepat hafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura
wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bukan sekedar berdoa, tapi doa yang menurut Allah sudah tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah dan pasti dikabulkan. Antara lain ada 6 karakter. Rabbi ya Rabb, auzi'ni, tambahkan untukku, an ashkura nikmatakallati, untuk senantiasa mensyukuri atas segala nikmat allati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepada, wa ala walidayya, dan juga atas kedua orang tua, wa an a'mala sholihan tardahu, dan agar aku senantiasa beramal soleh yang engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati, dan karuniakan kemampuan bagiku untuk memperbaiki dzurriyyah, anak keturunanku, yang semuanya soleh dan soleh. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku telah bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Sudah biasa berdoa ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nanti di murojaah lagi nggih. Yang bagi yang mungkin masih belum begitu hafal, nanti bisa dibuka. Ada doa yang hampir sama dengan konteks yang berbeda. Kalau yang tadi di surat 46 ayat yang ke-15 itu secara umum, yaitu pada proses Allah menciptakan manusia yang unik dan sangat luar biasa pengorbanan dan perjuangannya. Nah, ketika kemudian kita menjadi manusia dan berhasil, mungkin berhasil dengan jabatan dan kekuasaannya, barangkali dengan harta dan kedudukannya, bisa jadi dengan harta diri, harga diri dan pujiannya. Ada contoh sosok manusia generasi awal dulu. Siapa yang kenal Sulaiman? Sudah kenal Sulaiman belum? Nabi Sulaiman itu jabatannya tinggi atau enggak? Iya. Sombong enggak ya Nabi Sulaiman? Enggak. Nah, monggo kita contoh Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman diberikan karunia oleh Allah bukan hanya sebagai seorang penguasa saja, tapi bahkan mampu menguasai, berteman, mengerti, memahami tentang makhluk selain manusia. Jin, pasukannya, semua hewan menjadi mitranya. Makanya ketika beserta dengan bala tentaranya dia berjalan di suatu lembah, kemudian dia langsung memberhentikan pasukannya karena mendengar, ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum, wahai golongan semut, kalian masuk ke dalam lubang kalian. Tuh di depan ada Sulaiman dengan bala tentaranya menuju ke kita. Nanti kita akan diinjak-injak karena dia nggak ngerti kalau kita ada di sini. Sulaiman tersenyum, bukan bangga dan menepuk dada. Tidak ada di antara senopatinya, apalagi rakyat yang biasa, ngerti seperti Sulaiman mendengar suaranya semut. Tapi ketika dia mendengar suaranya semut, apa? Fatabassama dhahika min qawliha, dia kemudian tersenyum mesem, ya, sambil hatinya juga sama, dan mengatakan kepada Allah min qawliha, atas ketika mendengar suaranya semut tadi, wa qala, kemudian dia bermohon kepada Allah, berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an
a'mala sholihan tardahu. Nah di sini yang berbeda. Wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Diakhiri dengan wa adkhilni, dan masukkan aku ya Allah birahmatika, dengan rahmatmu, fi ibadika sholihin, bersama-sama dengan hamba-hambamu yang soleh. Ternyata Allah berikan kedudukan, Allah berikan karunia, Allah berikan kelebihan, Allah berikan sesuatu yang lain gak punya. Tapi dia gak pernah mengatakan ini loh aku. Masya Allah, kalau kita lihat generasi-generasi awal, Ibrahim misalnya, bukankah kita tadi sujud? Setiap saat kita rukuk dan sujud, itu mengambil jasanya Ibrahim. Dan kalau kita hitung, jika mungkin kita cuma beramal sedikit sudah minta dicatat, bahkan suksesi katanya. Lebih sukses mana kita dengan Ibrahim waktu itu? Berapa lama masa sebelum kita lahir Ibrahim telah membangunnya, Ka'bah yang menjadikan kiblat, center pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Tapi ketika selesai membangun Ka'bah, bukan dia menyebut ini loh aku, tapi langsung di dalam ayat Al-Quran, Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami, terimalah persembahan amal ibadah kami. Tanpa dia menulis, tanpa dia membangun prasasti untuk dirinya, tapi yang dibangun hanya sebatas perintahnya Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, dan ketika Ibrahim beserta Ismail membangun, meninggikan dasar-dasar fondasi yang di situ ada Ka'bah, yang akhirnya menjadi titik center pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Ketika tawajuh menghadap Allah, maka titik hadapnya adalah Ka'bah sebagai kiblatnya. Sejak saat itu sampai saat ini dan sampai dengan kiamat nanti, berapa manusia yang mengambil jasanya Ibrahim, tapi Ibrahim juga gak menepuk dada. Halo, kita sudah ada kebaikan berapa? Kadang kalau kita berbuat baik dan diakui kebaikan, rasanya nyesel. Padahal Ibrahim mithlul ladzi min ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Apa yang Allah berikan kepada Ibrahim? Rasul sampaikan, orang yang telah berbuat kebaikan, memberi contoh, mengawali, memfasilitasi, mendorong, mengajari, maka dilakukan oleh orang lain. Orang yang mengawal itu mendapatkan sejumlah pahala orang-orang yang memanfaatkannya, yang mengikuti jejaknya, tanpa mengurangi sedikit pun nilai pahala orang-orang yang mengikuti jejaknya. Berapa pahala Ibrahim dan Ismail? Bukan saat itu gak ngerti, tahu. Karena tahulah kemudian Rabbana taqabbal minna. Karena tahulah Ibrahim tidak minta dicatat dalam sejarah. Karena tahulah makanya Ibrahim tidak membentuk suksesi keberhasilan dari proyeknya. Enggak. Kenapa? Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, mari kita sekarang mensyukuri diri kita. Kita bawa kemana diri ini, tapi terkadang kita masih belum begitu paham siapa sebenarnya diri kita, yang seharusnya menjadi sarana kita bersyukur yang luar biasa kepada Allah. Allah menciptakan kita, ada tahapannya. Dari apa sih kita diciptakan? Kita tidak jarang bersyukur dan gembira karena baju yang kita pakai dari bahan kain yang bagus. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang halus, ada yang kasar. Bahkan sama kita manusia juga ada bahannya. Bahan kita manusia terdiri dari pertama jasad. Jasad kita dari apa sih? Inna, sesungguhnya khalaqna, kami Allah telah menciptakan al-insan,
pada setiap manusia itu min nutfah, cuman dari air mani. Lupa. Air yang sering diterjemahkan dengan beragam. Ada air yang menjijikkan, ya, karena nggak mungkin air seperti itu kita pegang-pegang seperti kita memegang air minum, air cuci, air mandi. Prosesnya saja juga malu. Ada kata malu, malu dilihat orang dan seterusnya, sarananya namanya malu dan seterusnya. Tapi tidak jarang ketika menjadi manusia dewasa, gentle yang cantik jelita, kehidupannya malu-malu. Kenapa? Kalbunya masalahnya. Padahal Allah menciptakan yang luar biasa ilmiahnya, min nutfatin amsyad. Kita ini cuma dari nutfah yang bercampur. Tanpa Allah campur nggak mungkin jadi janin. Sementara khalaqna, Allah menunjukkan kepada kita proses Allah menciptakan manusia ada sistem dengan manusia itu sendiri. Cuman ketika salah menerjemahkan, mohon maaf jika ada yang melegalkan pernikahan sejenis, mungkin juga nggak salah, tapi kebablasan salahnya. Mengambil ayat yang sering ditulis di undangan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan di antara tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah menjadikan jodohmu, pasanganmu dari jenismu sendiri. Mengambil terjemah jenismu sendiri, akhirnya ada yang menikah sesama jenis. Laki menikah dengan laki, wanita menikah dengan wanita. Benar atau salah? Ya, salah menurut syariah agama, benar menurut orang itu. Orang itu kalau nggak melakukan, kalau nggak merasa benar, nggak mungkin melakukan. Ya. Cuman secara syariah jelas salah. Yang dimaksud Allah pada ayat itu tadi, surat Ar-Rum ayat yang ke-21, min anfusikum itu bukan jenis kelamin, tapi jenis makhluk. Manusia ya dengan manusia, kuda ya dengan kuda, sapi ya dengan sapi, makhluk gaib ya dengan makhluk gaib. Nah, makanya ini Allah ciptakan kita lewat proses nah itu artinya kami sistem rububiyahnya Allah, ya. Cuman ada min nutfatin amsyad. Nah, kemudian diikuti dengan kalimat nabtalihi. Ingat Bu ya, kami nanti akan mengujinya setelah dia lahir ke muka bumi. Karena itu faja'alnahu sami'an basyira, maka kami akan uji mereka. Sebelum diuji diberikan sarana dulu. Allah nggak akan mungkin menguji kita kalau kita tidak diberikan pelajaran dulu olehnya. Apa? Difungsikan pendengaran dan penglihatan. Nanti ada hati. Nah, kemudian yang kedua, Allah menciptakan kita, salah satu makhluk di muka bumi ini dengan makhluk yang lain ada kemiripan, tapi nggak sama. Di antara makhluk-makhluknya Allah, yang fisiknya paling indah siapa? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bandingkan kita manusia dengan makhluk yang lain, lebih indah mana? Tapi ada ayat ini, kebetulan nggak saya tulis, bisa dibuka kalau dicatat di surat 16 ayat yang keempat. Surat 16 ayat yang keempat, manusia yang diciptakan cuma dari air mani, tapi ternyata di muka bumi ini makhluk Allah yang suka membakar dengan nyata ya manusia. Gak ada hewan demo. Ya, ada nggak hewan demo? Ya, tumbuhan masih diciptakan dengan bentuk yang menurut akal kita, ya apa sih Gusti Allah ini? Renggen sama gede, wite gede, godongnya cilik, wit woy cilik, ya mana nanti walu lagu, ya woy gede, godongnya nyeper,
gede padha ini. Wite. Ya mana ini? Ya. Menungso wis dikai irung api-api. Si kurang puas. Nah, akhirnya ya jaga seperti itu. Nah makanya hati-hati. Cuman untungnya surat At-Tin ayat 4 dan ayat 5 ini Allah sambung dengan kalimat summa, bukan wah atau fa. Kalau summa itu ada jeda waktu, ada jeda keadaan, ada prosesi. Summa artinya ada orang yang masuk di situ, ada yang masuk di luar itu. Nah di sini apa? Rodadnahu, kami akan kembalikannya. Siapanya itu? Al-insan fi ahsani taqwim. Manusia yang telah Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi sebagiannya rodadnahu, tapi thumma. Kemudian kami akan kembalikan asfala safilin, pada tempat yang serendah-rendahnya. Apa itu? Ada neraka. Tapi cuma sehingga ketika Allah menciptakan manusia, nanti Allah bersumpah yang akhirnya tergantung bagaimana dengan ikhtiar dan perjuangan manusia. Nah, agar jasad kita ini sehat menuju jasmani dan rohani, Allah mengingatkan kita asupannya apa? Ya ayyuhan nas, karena semua manusia pasti butuh sama. Makanya di sini Allah memanggil manusia. Wahai annas, setiap manusia, kulu, makanlah kalian. Mimma, doa Allah izinkan. Semua yang ada fil ardi, di muka bumi ini, cuman kata Allah halalan thayyibah, yang halal dan yang baik. Ya. Loh, ngapain sih Allah menciptakan kok nggak boleh dimakan? Contohnya babi. Kalau nggak boleh dimakan, ya nggak usah diciptakan, gitu kan? Kalau manusia, ya nuntut kepada Allah gitu. Ya sengaja Allah ciptakan memang bagian dari ujian. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ya waktu pertama kali Adam dan Hawa, kemudian skenario Allah akhirnya Adam turun ke muka bumi itu loh. Kan Allah memerintahkan kan, dalam engkau diami surga ini dengan istrimu, makan buah-buahan apa saja yang kau suka, tapi kamu jangan dikasih itu ya. Jadi Allah menguji itu ada yang diperintah, ada yang dilarang. Nah sama dengan sini, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Gandeng dua sisi, yang halal dan yang thayyib ini. Halal, tapi kalau nggak thayyib bagi tubuh pasti berdampak. Ya. Tensinya 250, 150. Dingin-dingin sate kambing minumnya ekstra jos. Ya. Camilane tengkleng. Ya, cepat. Ya, cepat menikmati. Ya, cepat menikmati kehidupannya. Karena nggak thayyib baginya. Ya, walaupun halal. Makanya Allah kenapa tadi merangkai dengan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu lakum aduwwun mubin, musuh yang nyata bagimu. Syaitan selalu membisikkan, ya, membisikkan apa-apa yang tidak fitrah pada diri manusia. Ya. Nah, unsur yang kedua ada ruh. Ya. Kita tadi dibisiki sampai jam lebih 25. Ya. Karena pagi ini saya lihat jadwal surupnya jam 5 lebih 16. Kita bahas 10 menit. Ya. Unsur roh kita, ibu bapak pernah melihat roh nggak? Belum. Rohani. Oh, rohani. Ya, ada Mas Rohani, Bapak Rohani, Mbak Rohani. Roh itu ada, tapi tidak pernah dilihat, tidak pernah bisa dilihat. Tapi tanpa ada roh, nggak akan mungkin jasad itu melaksanakan aktivitas. Dan kapan roh itu mulai ada? Ya,
Ini kalau menurut ayat Al-Quran di surat As-Sajdah ayat yang ke-9, Tsumma sawwahu, kemudian sawwahu, dia Allah menyempurnakan hu, atas janin yang telah disemayamkan di dalam rahim ibu, wa nafakha fihi min ruhihi. Dengan cara apa kesempurnaannya? Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan padanya ruh. Nanti kalau di hadis pada hari yang ke-120 ya, atau 4 bulan kehamilan itu Allah tiupkan ruh. Nah setelah ditiupkan ruh ya, Allah menyatakan, ini menyambung yang tadi, nanti di dunia akan menjawab segala rangkaian kehidupan. Karena itu Allah berikan fasilitas, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah fungsikan pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi di sini Allah itu apa ya bahasanya? Kita ini koyok di apa? Qalilan ma tashkurun. Ternyata diberikan yang unik seperti ini. Allah menyatakan, tapi kok sedikit banget ya manusia yang bersyukur, gak banyak kata Allah. Kira-kira sepakat gak bukunya dengan manusia yang menciptakan Allah, diberikan fasilitas oleh Allah gratis semuanya, tapi sedikit yang berterima kasih pada Allah. Sepakat gak? Bahkan bukan hanya sedikit, qalilan ma, itu kalau dalam hitungan nggak ada yang lebih sedikit dari kata-kata ini. Nek basa Jawane ibaratnya kayak sak pucuke kuku ireng. Loh, sak pucuke kuku ireng itu agak sedikit. Sekarang buktikan aja, buktikan. Ngajak ngaji sama ngajak rekreasi, pesertanya lebih banyak mana? Rekreasi. Ya itu. Ya. Jadi pokoknya ngajak masalah dunia sama ngajak masalah akhirat, insya Allah pesertanya lebih banyak dunia. Tapi insya Allah kita beda. Nah kita sekarang lebih cenderung masuk ke sini. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hati kita, qalbu kita senantiasa kita tanamkan ini. Jadi mukhlis itu artinya orang yang ikhlas. Sifat ikhlas adalah satu-satunya sifat yang tidak bisa disentuh oleh iblis. Jadi kalau ada orang yang mungkin sudah sholat, yang lalu ada diskusi, Pak gimana nih si fulan misalnya, ada orang yang sholat bareng bersama kita, rajin ngaji, tapi judes dengan pengkoyok ini. Kira-kira ada nggak ya gitu ya? Insya Allah kalau di sini nggak ada, ini orang sumai semua di sini. Nah kalau adanya seperti itu berarti sholatnya itu masih belum menjiwai, hatinya masih belum bisa ditembus oleh sikap dan perilaku sholatnya tadi. Bukankah dampak dari sholat itu salah satu inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah karenanya setelah kita bisa merawat rohani dengan bagus, dengan apa rohani ini? Semua urusan hablum minallah ini merawat rohani. Semua urusan hablum minallah ini merawat rohani. Nah, baru yang ketiga unsur yang ada pada manusia adalah unsur akal. Akal itu disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek. Jadi tadi kalau jasad itu apa asupannya? Ya semua yang ada di muka bumi yang halalan thayyibah. Ini ada minuman segar. Kalau misalnya jus apa itu buah nangka warnanya apa Bu? Merah. Jadi kalau minuman yang warna merah itu enak kan? Iya kalau buah nangka. Ya tapi kalau warna merahnya darah. Ya darah kan jadi nggak halal kan? Ya, atau minuman, ada yang minumannya pakai topi putih jejek gitu misalnya, terus milih yang topi miring ya itu ya. Jadi asupannya ya termasuk kita facial. Ibu-ibu suka facial gitu ya? Suka ya? Yang jawab bapak berarti sering ngantar ya.
Ya, vessel itu merupakan salah satu asupan fisik kita, jasad kita. Ya, nggak mungkin kita ini ada satu hal nilainya baik kalau nggak ada reformasi untuk kebaikan, termasuk mereformasi tubuh. Ya, karena secara sunnah kehidupan setiap detik tubuh kita ini semakin kisut apa semakin kencang. Loh, di vessel saya kisut apa namanya nggak di vessel. Jadi ya, artinya ada usaha begitu. Kemudian roh tadi, ibu-ibu masih pernah lupa kalau baca ayat-ayat Al-Quran? Loh, gak mesti jawabnya. Masih pernah lupa kan? Sering. Sering ya? Loh, rajin deres saya sih sering, apalagi yang enggak. Nah, ya. Jadi artinya kita masih berusaha saja, masih ada cacatnya, apalagi yang nggak ada usaha. Nah, demikian pula dengan masalah dunia. Ingat, kalau kita sekarang punya titel, kalau kita punya apa saja yang akhirnya menjadikan kewibawaan kita ada, dulu asalnya lahirnya sama, nggak punya apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Hai orang yang punya jabatan, hai orang yang punya harta, hai orang yang punya harga diri, hai orang yang cantik cerita, yang gagah perkasa, kalian dulu lahir asalnya sama, gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa. Benar gak? Kalau kemudian Allah fungsikan, akhirnya sekarang kita ini sukses, ingat Allah yang memberikan fasilitas. Ya. Apa fasilitasnya? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ketika Allah perlahan-lahan menjadikan engkau bisa mendengar, bisa melihat, hati bisa mencerna, bukan untuk berbangga ria, tapi tujuannya adalah la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Nah, karenanya di sesi yang pertama ini mari kita banyak mensyukuri nikmatnya Allah, khususnya pada pribadi kita. Jangan kita melihat keluar dari tubuh kita. Insya Allah kita kualan untuk mensyukuri dan mencari, mempreteli item demi item fisik kita, ya, kemudian roh kita, akal kita, mudah-mudahan menjadikan sarana kita bersyukur kepada Allah. Itu mungkin di sesi yang awal. Maka yang kedua nanti kita akan lanjutkan, ya, ternyata masa lalu kita sudah banyak berkurang, sehingga setelah kita mensyukuri diri kita, maka kita akan bertanya, berapa lama sih hidup kita di dunia ini? Terkadang kita nggak ngeh, soalnya harus kita tanya pada diri kita. Itu mungkin yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita untuk sedikit demi sedikit menambah wawasan ilmu, untuk langsung kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Karena ilmu itu tidak akan berkembang ketika dibiarkan, dan ilmu itu akan terus luar biasa tumbuhnya. Ketika sedikit langsung kita amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang rajin menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena dengan menuntut ilmu itu sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi orang yang menuntut ilmu jalan-jalan menuju ke surga. Karena waktu sudah masuk kita untuk sholat, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.